Selamat pagi, anak-anak. Hari ini bukan pelajaran IPA ya. Jadi hari ini Pak akan melanjutkan materi tentang tata surya. Pada minggu sebelumnya, Pak telah menjelaskan tentang tata surya, penyusunan tata surya dan sifat-sifatnya secara termasuk definisi. Jadi pada hari ini Pak akan melanjutkan kepada benda langit lainnya. Tapi sebelum Pak lanjut ke benda langit lainnya, Pak akan ingatkan, tekankan lagi sekali tentang beberapa benda langit penyusun dari galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Seperti yang Pak telah jelaskan pada minggu lalu, yang pertama yang menjadi inti dari Bima Sakti atau galaksi kita, yaitu adalah matahari. Matahari termasuk ke dalam bintang. Jadi matahari tersebut merupakan salah satu bintang. Kenapa? Karena matahari dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Berbeda dengan bulan, bulan bercahaya pada malam hari karena memantulkan cahaya dari matahari, bukan berasal dari dalam bulan itu sendiri. Jadi matahari pada aslinya atau kenyataannya merupakan bola gas yang terus-terusan berhijau. Matahari memiliki 4 lapisan yang masing-masing lapisannya minggu lalu telah Pak jelaskan dan memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang berupa corona, ada yang intinya. Jadi keempat lapisan tersebut sama-sama berhijau. Berikutnya adalah planet. Di sini planet mengorbit atau mengelilingi inti dari galaksi Bima Sakti, yaitu matahari. Adapun galaksi Bima Sakti terdiri dari 8 planet. Yang pertama adalah Merkurius, yang merupakan planet terdekat dengan matahari. Yang kedua, Venus. Berikutnya adalah Bumi, planet tempat kita hidup. Berikutnya adalah Mars. Planet Mars yang kadang-kadang memiliki sifat yang sama dengan planet Bumi. Karena dari fisiknya sangat mirip dengan Bumi, baik dari segi ukuran maupun keadaan permukaannya. Berikutnya adalah planet Jupiter yang ukurannya yang paling besar. Berikutnya Saturnus, Uranus, dan terakhir adalah planet Neptunus, yaitu planet yang paling jauh dari matahari. Jadi seperti yang telah Pak jelaskan sebelumnya, jadi semakin jauh suatu planet dari matahari, maka waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari semakin lama. Berikutnya adalah satelit. Satelit adalah benda angkasa yang mengelilingi suatu planet. Jadi ada planet yang memiliki satelit, ada planet yang tidak memiliki satelit. Untuk bumi, satelit alami itu adalah bulan, dan planet lainnya tersebut ada yang tidak memiliki, ada juga yang memiliki, bahkan jumlahnya sampai belasan. Berikutnya ada satelit buatan. Satelit buatan, seperti yang Pak jelaskan sebelumnya, adalah satelit atau perangkat yang dibuat oleh manusia yang memiliki fungsi dan tugas seperti bulan ya. Jadi beberapa satelit buatan ada yang memiliki fungsi maritim, ada yang fungsi untuk pertahanan, jadi dia mengawasi suatu negara dari ancaman luar. Ada juga satelit geologi, ada juga satelit cuaca. Satelit cuaca digunakan untuk mengawasi perubahan cuaca dan perubahan iklim suatu negara. Sedangkan satelit milik Indonesia yaitu satelit Palapa. Berikutnya, kita bahas tentang benda langit lain. Benda langit lain ini ada 3. Yang pertama itu adalah asteroid, yang kedua adalah komet, dan yang ketiga itu yang hampir sama sebenarnya. Itulah sebenarnya satu benda, tapi karena posisinya, keadaannya, dia menjadi 3 istilah, yaitu meteorit, meteor, dan meteorit. Untuk asteroid dan komet, ini Pak gunakan sebagai tugas. Nanti anak-anak membuat sebuah artikel tentang asteroid dan juga komet. Jadi tugas dikerjakan secara berkelompok, itu dari 4 orang atau 5 orang. Jadi komposisinya harus heterogen. Jika kelompoknya 4, maka 2 cewek, 2 cowok. Tapi kalau 5 nanti komposisinya bisa dirubah. Mungkin 3 cewek atau cowoknya yang 3. Jadi nanti artikelnya dibuat berupa definisinya apa, bisa diisi gambar dan juga fenomena yang menyangkut tentang asteroid dan juga komet. Jika ada berita tentang asteroid dan komet, misalnya tentang komet Halley,
ataupun komet yang lainnya, komet-komet ternama yang sudah dikenal oleh manusia, itu juga bisa dimasukkan sebagai referensi tambahan. Langsung saja Pak masuk ke meteorit, meteor, dan meteorit. Jadi di sini mungkin akan terjadi sedikit miss antara meteorit dan meteorit karena bedanya hanya satu huruf paling belakang, yaitu D dan T. Jadi kita akan bahas apa perbedaan meteorit, meteor, dan meteorit. Jadi meteorit tersebut merupakan debu dari angkasa. Jadi jangan samakan dengan debu yang ada di rumah atau di sekolah. Kalau debu di rumah dan di sekolah itu ukurannya sangat kecil. Resiko yang paling berbahaya dari debu tersebut ya paling parah pasti membuat kita bersinut. Tapi kalau debu angkasa itu ukurannya beragam, dari yang paling kecil mikroskopis sampai dengan yang paling besar ukuran pulau. Dan kita juga tidak mengetahui apa komponen penyusun dari debu-debu angkasa tersebut, entah itu unsur yang baru ataupun terdapat organisme-organisme yang lain yang tentunya berbahaya bagi kehidupan manusia. Jadi ketika meteorit ini dekat ke suatu planet dan memasuki bidang gravitasi atau ruang gravitasi dari planet tersebut, maka meteorit tersebut akan tertarik. Tertarik menuju mana? Dia akan tertarik ke planet tersebut. Misalnya kita anggap planet tersebut adalah planet bumi, planet kita. Jadi ketika meteorit tersebut mendekati bumi, maka meteorit tersebut akan tertarik ke arah bumi. Karena tertarik ke arah bumi, maka meteorit akan memasuki lapisan atmosfer dari bumi. Jika dia memasuki lapisan atmosfer dari bumi, meteorit tersebut akan terus bergesekan dengan partikel-partikel udara yang menyusun lapisan atmosfer. Karena gesekan tersebut, maka meteorit akan terbakar. Jadi ketika meteorit terbakar, dia akan berbentuk atau seolah-olah seperti bola api. Jadi bola api yang kita lihat jatuh dari langit tersebut sebenarnya meteorit yang terbakar. Meteorit yang terbakar tersebut istilahnya dinamakan sebagai meteor. Berikutnya, meteor akan terus terbakar sepanjang lapisan atmosfer. Jika meteorit tersebut cukup kecil, maka meteorit tersebut akan terbakar sampai habis di dalam atmosfer. Jadi meteor tersebut akan hilang di atmosfer. Bola api tersebut akan hilang di atmosfer. Tapi jika meteorit tersebut cukup besar dan juga bahan penyusunnya cukup keras, maka meteorit tersebut tidak akan habis terbakar di atmosfer. Efeknya apa? Efeknya meteorit tersebut akan jatuh di permukaan bumi. Jika dilihat dari sumber-sumber buku dan juga catatan sejarah, bumi telah beberapa kali dihantam oleh beberapa meteorit. Salah satunya adalah yang menyebabkan kepunahan dari dinosaurus. Berikutnya, Pak berikan fenomena penampakan benda langit. Jadi, benda langit tersebut penampakannya tidak selalu konstan, tidak selalu bisa diramalkan, kecuali beberapa benda langit yang sudah dikenal. Misalnya, seperti komet Halley, itu komet-komet yang sudah dikenal dari ini memiliki jangka waktu tertentu untuk dapat terlihat atau melintasi bumi, juga meteorit. Jadi, fenomena-fenomena benda luar angkasa dasar ini belum kita bisa pastikan secara pasti. Jadi, tidak ada yang pasti di luar angkasa, karena luar angkasa tersebut sangat luas dan diperlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya, sehingga dapat kita tarik benang-benang atau pola-pola yang bisa kita manfaatkan ke depan. Jadi, materi untuk tata surya Pak akhiri sampai di sini. Untuk tugasnya silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan silakan ajukan di Google Classroom. Materi Pak akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kita belajar dan berjuang. Jangan pernah menyerah. Pak, terima kasih.